Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kisah seorang mantan pasukan elit asal Serbia yang memburu mantan tentara veteran perang asal Amerika untuk balasan dendam atas kelumpuhan yang ia derita selama 3 tahun. Bagaimana cerita lengkapnya? Yo, tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Berlatar belakang pada tahun 1992, terjadi perang saudara antara Serbia dengan Bosnia yang memakan korban lebih dari 200.000 korban jiwa, di mana itu adalah korban terbanyak dalam konflik Eropa sejak Perang Dunia Kedua. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat serta NATO akhirnya turun tangan untuk melancarkan operasi pembebasan warga Bosnia. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Amerika juga membunuh semua pasukan tentara Serbia yang dianggap telah melanggar HAM, karena mengingat banyaknya warga sipil Bosnia yang harus menjadi korban dalam tragedi peperangan itu. Delapan belas tahun setelah tragedi berdarah itu, seorang mantan pasukan elit asal Serbia yang masih selamat bernama Emil, ia pergi melakukan sebuah transaksi dengan seseorang, di mana dalam transaksi itu, Emil membeli sebuah data dari pasukan NATO yang masih hidup. Emil melakukan semua itu karena ia berniat memburu pasukan NATO untuk membalaskan penderitaan serta kematian dari teman-temannya yang dulu dibantai oleh pasukan NATO. Scene kemudian beralih kepada seorang mantan tentara Amerika yang tergabung dalam pasukan NATO bernama Benjamin. Selain seorang mantan tentara, Benjamin juga ternyata adalah seorang fotografer. Benjamin sendiri kini tinggal di sebuah pondok terpencil di sebuah hutan. Semua itu Benjamin lakukan karena ia ingin melupakan semua kenangan perang dan hidup tenang jauh dari keramaian. Benjamin memiliki seorang putra bernama Chris yang baru saja dikaruniai seorang anak dengan istrinya. Sedangkan istri Benjamin sendiri ini telah menikah kembali setelah bercerai dengan Benjamin. Don't take your guns to town. He rolled his guns hung at his hips. Don't take your... Suatu hari Benjamin berniat pergi ke kota untuk mengunjungi rumah Chris. Namun di jalan mobilnya tiba-tiba mogok. Tak lama ia dihampiri oleh Emil yang berniat untuk membantunya. Awalnya Benjamin menolak, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menerima bantuan dari Emil. Benjamin kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Namun di waktu yang sama, hujan mulai turun. Di sini Benjamin teringat akan kebaikan dari Emil yang telah membantunya, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah Chris dan berbalik arah menghampiri Emil, serta mengajaknya untuk beristirahat di pondok kecil miliknya. Oh yeah, Bosnia. I was stationed in Gradina. Di sana, Emil mengaku kepada Benjamin jika dirinya adalah seorang pemburu asal Bosnia. Benjamin yang mendengar hal itu, ia pun menyambut Emil dengan sangat hangat, karena Benjamin dulu juga merupakan mantan tentara Amerika yang berjuang di garis depan Bosnia. Sehingga cerita paginya mereka berdua pergi ke dalam hutan untuk berburu. Di sini Benjamin memberikan sebuah hati kepada Emil karena mereka akan bersembunyi menunggu hewan buruan mereka di posisi mereka masing-masing. Voice activated. Channel 3. Put on channel 3. Tell you the one about this old Italian guy wants to confess to the local padre. Tak lama setelah Benjamin bersiap di posisinya, Emil mengabarkan kepada Benjamin jika hewan buruannya telah datang. Di sini Benjamin pun segera bersiap untuk memanah, tapi sayangnya Benjamin tidak tega untuk membunuh rusa itu, sehingga ia pun berbalik menyuruh Emil agar ia saja yang memanah rusa itu.
Namun betapa kagetnya Benjamin ketika Emil malah mengusir rusa itu, serta memanggil Benjamin dengan nama aslinya, yaitu Kolonel Benjamin Ford. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Tiba-tiba Emil memanah Benjamin. Untungnya Benjamin berhasil menghindar. Di sini Benjamin pun menyadari jika Emil ternyata adalah mantan pasukan elit Serbia yang dulu berhasil selamat, sehingga Benjamin pun langsung berusaha kabur untuk menghindar dari kejaran Emil. Dengan kaki yang terluka, Benjamin terus menjauh dari kejaran Emil hingga akhirnya ia sampai di sebuah gedung yang telah hancur. Di sana Benjamin pun berusaha untuk bersembunyi, namun tiba-tiba Emil kemudian memberikan sebuah tali kepada Benjamin dan memintanya untuk memasukkan serta mengikat tali itu di luka yang ada di kaki dari Benjamin. Dan setelahnya inilah yang dilakukan oleh Emil. Benjamin yang sangat kesakitan, ia terus dicecar berbagai macam pertanyaan oleh Emil yang memintanya untuk mengakui semua dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Benjamin yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit, ia pun langsung menyerang Emil dan berhasil kabur dari tempat itu. Tak lama Benjamin berhasil menemukan sebuah gua. Di sana ia pun langsung membuat api untuk menghangatkan diri, mengobati luka yang ada di kakinya, serta membuat senjata untuk melawan Emil. Esoknya, Chris terlihat pergi mengunjungi pondok milik Benjamin bersama istri serta anaknya. Di sana Chris pun terus memanggil-manggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Benjamin yang melihat Chris dan keluarganya dari kejauhan, ia pun sangat ketakutan ketika melihat Emil yang sudah bersiap untuk memanah Chris. Di sini Benjamin memohon kepada Emil agar tidak membunuh Chris, dan sebagai imbalan, Benjamin akan mengabulkan semua permintaan dari Emil. Emil yang merasa jika dirinya telah menang, ia pun dengan santainya mengambil amer yang diberikan oleh Chris untuk Benjamin. Namun ketika Emil akan meminum amer itu, dan tiba-tiba ketika Emil tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat. Sementara Benjamin, ia terlihat memeras beberapa buah lemon yang dicampur dengan garam yang akan ia gunakan untuk menyiksa Emil. Dan ketika semuanya dirasa telah cukup, Benjamin pun langsung menyiksa Emil. Sayangnya karena Benjamin yang terlalu bersemangat menyiksa Emil, ia tak sengaja memotong tali yang mengikat tangan Emil, sehingga Emil pun berhasil terlepas dan langsung menyerang Benjamin. Emil yang berhasil melumpuhkan Benjamin, ia pun langsung menyeret Benjamin dan akan membawanya pergi ke suatu tempat, di mana sepanjang perjalanan Emil terus menceritakan penderitaan yang ia rasakan kepada Benjamin, di mana 18 tahun lalu setelah ia ditembak oleh Benjamin, Emil sempat mengalami lumpuh selama 3 tahun, dan itu adalah penderitaan yang sangat pedih baginya, di mana di sini Emil ingin Benjamin merasakan apa yang pernah ia rasakan. Namun tiba-tiba Benjamin yang melihat senapan, ia pun berusaha mengambilnya. Emil yang melihat hal itu, ia pun langsung menembaki Benjamin menggunakan sebuah flare gun. Hingga ketika Benjamin berhasil mengambil senapan itu dan akan menembak Emil, ternyata senapan itu kosong alias tidak berisi peluru.
Emil kemudian menyuruh Benjamin menaiki sebuah bukit untuk melakukan sebuah pengakuan sebelum ia akan membunuhnya. Namun di tengah perjalanan, Benjamin pura-pura pingsan. Dan ketika Emil mengecek keadaan Benjamin, tiba-tiba Benjamin yang berhasil kabur. Ia bersembunyi di sebuah gereja. Di sana ia membuat sebuah jebakan untuk menjebak Emil. Tak lama Emil pun sampai di gereja itu. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Esoknya ketika Emil tersadar, ia telah berada di sebuah bukit dengan keadaan terikat serta Benjamin yang telah bersiap untuk menembaknya. Namun ketika Benjamin akan menembak Emil, ia malah dengan sengaja melencengkan tembakannya serta membiarkan Emil untuk tetap hidup. Benjamin kemudian berkata kepada Emil, jika balas dendam atas penderitaan di masa lalu tidak akan membuatmu bisa melupakan penderitaan yang pernah engkau rasakan. Karena sejatinya masa lalu adalah pelajaran bagi masa depan agar kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.